Pada zaman dahulu kala, ada sebuah hutan yang cukup asri. Di dalam hutan tersebut, tumbuh berbagai pohon dengan buah-buah yang manis dan ranum. Sehingga banyak binatang yang senang tinggal di hutan tersebut. Dari hewan besar seperti rusa, panda, beruang, hingga para serangga. Pada suatu hari, hutan tersebut kedatangan seekor penghuni baru. Dia adalah Lili si ulat. Tapi para hewan dan pohon sangat membencinya karena dia terkenal sangat rakus dan tak memiliki manfaat apapun. Dia sangat rakus dalam memakan daun-daun sehingga banyak pohon yang tak mau dia tinggali. Sehingga Lili si ulat harus berpindah dari satu pohon ke pohon lain untuk mencari rumah. "Wahai pohon apel, bolehkah aku ikut tinggal di dahanmu?" tanya Lili si ulat pada pohon apel. "Kau tak boleh tinggal di sini karena makanmu banyak. Jika kau terlalu banyak memakan daunku, maka aku tak akan bisa lagi berbuah. Carilah pohon lainnya," kata pohon apel dengan ketusnya. "Tapi aku janji, suatu saat budimu pasti akan aku balas. Izinkan aku tinggal di sini, karena aku tak lagi memiliki rumah lain," kata Lili si ulat memelas. "Pokoknya tidak boleh, karena para hewan yang ikut tinggal di pohonku pasti juga tidak setuju. Karena jika buahku berkurang, mereka juga akan kekurangan makanan. Lagi pula, apa yang bisa kau lakukan? Makhluk jelek dan lemah sepertimu tak bisa melakukan apa-apa selain makan dan makan saja. Sana pergi, cari pohon yang lain," kata pohon apel dengan membetak. Akhirnya, dengan sedih, Lili si ulat pun pergi mencari pohon lain yang mau dia tinggali. Tapi jawaban tiap pohon yang ditemuinya sama, tak ada yang mau menerimanya. Akhirnya dia keluar dari hutan menuju ke pinggir hutan. Dia menangis dengan sedih meratapi nasib yang dia alaminya. Ternyata tanpa dia sadari ada pohon bunga matahari yang dari tadi memperhatikan dia. "Mengapa kau menangis, kawan? Katakan masalahmu. Mungkin aku bisa membantumu," kata bunga matahari. "Wah, siapa yang bicara?" kata Lili ulat terbata-bata karena kaget. "Aku yang bicara. Lihatlah ke atas. Aku adalah bunga matahari. Aku adalah ratu dari semua bunga yang ada di padang ini," jawab bunga matahari. Lalu Lili si ulat pun menceritakan kisahnya dengan menangis. Mendengar kisah Lili si ulat yang sangat sedih, bunga matahari menjadi sangat iba. "Tak usah kau menangis lagi, kawan. Kau bisa tinggal di sini. Kau bisa memilih tinggal di pohonku atau pohon bunga manapun yang kau mau. Mereka tak akan menolak karena mereka adalah rakyatku," kata bunga matahari. Mendengar jawaban dari bunga matahari, Lili ulat menjadi sangat senang. Dia tersenyum dan menghapus air mata di pipinya. "Benarkah itu, kawan?" tanya Lili ulat tak percaya. "Tentu saja benar, aku tak pernah bohong. Lagi pula, tak ada satu hewan pun yang mau tinggal di pohon atau dahan kami, karena kami tak memiliki buah. Jika kau mau tinggal di sini, tentu aku akan merasa sangat senang karena memiliki teman baru," jawab bunga matahari. "Tapi kawan, kata mereka, aku banyak makan, sehingga mereka tak mau aku tinggal di dahan mereka. Mereka takut kalau daun mereka habis dan tak bisa berbuah. Apa kau tak takut kalau daunmu habis seperti yang mereka katakan?" tanya Lili ulat ragu. "Hahaha, berarti mereka berpikir sempit. Apalah arti sebuah daun? Seorang teman lebih berharga dan susah untuk dicari. Sedangkan daun akan bisa tumbuh lagi dengan sendirinya. Kau tak usah khawatir, kawan," jawab bunga matahari dengan bijak.
Lili si ulat sangat senang mendengar jawaban yang sangat bijak itu. Dan mulai saat itu, Lili si ulat dan bunga matahari menjadi sahabat baik. Tiap hari mereka bercanda dan bercerita tentang banyak hal. Itu adalah hari-hari terindah yang dilalui dua sahabat tersebut. Hingga pada suatu hari, bunga matahari sahabatku, ini adalah hari terakhir aku bisa bercanda denganmu, kata Lili si ulat. Mendengar perkataan sahabatnya itu, bunga matahari terkejut. Memangnya engkau hendak kemana, kawan? Apakah kau mau pergi meninggalkan aku? Tanya bunga matahari. Tidak sahabatku, aku tak akan mungkin meninggalkan sahabat sebaik dirimu. Aku hanya mau berpamitan. Mulai besok, aku akan berpuasa dan mengurung diriku untuk tidur panjang. Mungkin sudah saatnya aku mulai membalas budi baikmu, jawab Lili si ulat. Berpuasa, tidur panjang, membalas budi. Apa yang kau maksud, kawan? Aku sama sekali tak mengerti apa maksud ucapanmu itu, kata bunga matahari bingung. Kau akan mengerti pada saatnya, kawan. Untuk sementara, aku akan meminjam dahanmu untuk membangun rumahku dalam berpuasa. Kumohon kau mengizinkannya, kata Lili si ulat. Apapun yang terbaik untukmu, kawan. Aku pasti mendukungmu, jawab bunga matahari. Akhirnya, mulailah Lili si ulat membuat rumahnya dan berpuasa. Dia membungkus diri dalam balutan benang-benang yang membentuk sebuah kantung dan biasa kita kenal dengan kepompong. Berhari-hari, bunga matahari merawat dan menunggu teman baiknya itu untuk bangun. Dia melindunginya dari panas, angin, dan juga hujan. Dan akhirnya, tibalah waktunya untuk si Lili ulat bangun dari tidur panjangnya. Tapi betapa terkejutnya bunga matahari karena dia melihat bukan lagi Lili ulat sahabatnya yang keluar dari kantong itu, melainkan seekor makhluk indah bersayap yang sangat indah dan cantik. Siapa kau? Di mana ulat sahabatku? Tanya bunga matahari kebingungan. Akulah ulat sahabatmu, kawan. Kau tak usah heran. Setelah aku berpuasa dan tidur dalam kantong ini, aku akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Aku makan banyak ketika menjadi ulat adalah sebagai bekal puasaku untuk menjadi kupu-kupu. Tapi mereka tak tahu itu, dan kini saatnya aku membalas budimu dengan membantu menyerbukanmu dan semua rakyat bungamu, jawab kupu-kupu yang ternyata Lili ulat itu. Mendengar penjelasan dari Lili yang kini menjadi kupu-kupu, bunga matahari menjadi sangat gembira. Ternyata sahabatnya itu memiliki kemampuan yang aneh dan luar biasa, sebuah kemampuan yang tak dimiliki oleh hewan lainnya. Dan mulai saat itu, persahabatan mereka menjadi semakin akrab. Dan persahabatan tersebut berlanjut hingga anak cucu mereka. Kupu-kupu dan bunga selalu menjadi teman sejati.